Kok tahu-tahu didatengin, itu di steling, yang dijaga pakai senjata laras panjang, terus rumah digeledah. Yang dicari alat pencungkil mata, itu isunya begitu kan. Siksaannya luar biasa. Ada yang disetrum, ada yang duduk gini, kaki kursi di kaki. Pembantaian, penahanan, pemburuan ini massal. Bahkan juga orang yang tidak ikut apa-apa itu juga kena gitu ya. Banyak saksi melihat pemuda ini disuruh mencatat, jadi menyerahkan catatan. Baru kemudian nanti diketahui oleh warga bahwa yang dicatat, suruh nyatat itu orang yang dituduh PKI atau ormas-ormas. Jadi itu kemudian di kalangan massa yang terjadi adalah tumpang tindih antara balas dendam dengan operasi RPKAD balas dendam, dan itu dibiarkan. Tampaknya waktu itu masyarakat memang sengaja dibangun di dalam tensi tertentu, temperamen tertentu ya, sehingga dendam-dendam itu juga dikeluarkan kayak kesempatan untuk balas dendam. Ini adalah Utati, perempuan kelahiran 29 September 1944 ini mendekam di Kamp Bukit Duri, Jakarta selama 11 tahun. Kecintaan Utati pada seni di masa remaja justru membawanya ke jeruji besi hingga berstatus sebagai tahanan politik. Ia dituduh sebagai anggota Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, yang menyiksa 6 jenderal dan 1 perwira di Lubang Buaya. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Salah satu teman itu ditangkap masuk dan menyebut nama saya, menunjukkan rumah, dan ya saya dijemput rupanya sama dia juga. Jadi karena saya pemuda rakyat, dia masuk, nggak tahu dia dendam sama saya mungkin. Selama ini nggak ada yang nyebut-nyebut sampai saya dimasuk gitu, nggak ada. Kan pengalaman kan kalau ditahan tuh berapa hari kan harus bawa ganti gitu loh ya. Jadi saya tanya, kira-kira berapa hari Pak? Ya paling 3 hari selesai gitu. Nah, jadi saya kan bawa anduk, bawa baju ya seanunya aja untuk 3 hari lah gitu. Pakai tas kecil aja. Nah itu, terus saya akhirnya bukan 3 hari, 11 tahun. Kalau perempuan itu tuduhan pertama Gerwani, ada di Lubang Buaya tanggal 30 September, terus ikut bunuh jenderal, nyilet-nyilet, dan lain itu. Tuduhan-tuduhan itu. Beruntung saya masih bisa bertahan walaupun diperlakukan seperti apa. Saya tetap, memang saya nggak di sana, saya bukan Gerwani. Saya pemuda rakyat, perempuan pemuda, perempuan tuh ya Gerwani, tetap aja begitu. Ya saya diam aja kalau mereka sudah begitu. Saya diam aja. Kan kalau misalnya mau mukul, karena saya tolak, itu nggak mau ada bajunya. Ini blustur buka, terus langsung ke kulit. Ya itu, untuk mencari tanda di paha apa itu. Gerwani kan ada tandanya, ada capnya itu kan. Anak saya suruh telanjang.
Saya sampai puterin meja di situ kan, ada meja yang pemeriksaan itu. Saya muter-muter aja, nangis teriak-teriak saya. Berbeda dengan Utati, bagi Uchikowati Fauzia atau kerap disapa Uci, 1 November 1965 adalah hari yang merubah seluruh kehidupannya. Ayah Uci saat itu adalah Bupati Cilacap yang mendapat dukungan dari beberapa partai yang ada di Indonesia. Salah satunya Partai Komunis Indonesia, dan ibunya, Ibu Hartati adalah Ketua DPP Gerwani Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Uci pun harus berpisah dengan kedua orang tuanya selama 15 tahun. Tanggal 1 Oktober ketika sudah terjadi peristiwa di Jakarta itu, kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan kami hanya mendengar melalui radio, kemudian melalui koran. Tapi saat itu surat kabar yang ada, yang boleh terbit itu hanya Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Lainnya dibredel. Sebenarnya ada apa di Jakarta? Jadi sama sekali saya tidak pernah berpikir bahwa peristiwa yang terjadi di Jakarta itu akan membawa dampak yang dahsyat kepada seluruh bangsa Indonesia. Sekitar tanggal 9, tiba-tiba di Cilacap itu terjadi demonstrasi dan juga terjadi perusakan kantor PKI, kantor-kantor seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Baperki, dan lain-lainnya yang dianggap berafiliasi ke PKI gitu. Juga ada Sopsi segala macam. Saya sudah tidak bisa sekolah lagi karena demonstrasi semakin besar. Ayah saya bilang, coba kamu berkumpul di sini, artinya bawa pakaianmu dan juga buku-buku sekolah secukupnya, pokoknya buku-buku sekolah dan pakaian secukupnya. Kami berkumpul di namanya pendopo gitu. Nah, terus datang 3 mobil polisi. Itu yang membawa kami ke Purwokerto di sebuah rumah dinas Karesidenan Banyumas gitu. Pemburuan ini massal gitu. Pembantaian, penahanan, pemburuan ini massal. Bahkan juga orang yang tidak ikut apa-apa itu juga kena gitu ya. Saya waktu itu dan kawan-kawan tergabung di dalam ISSI, Institut Sejarah Sosial Indonesia. Kami melakukan penelitian sejarah lokal di Solo ya. Jadi selalu gini polanya ini. RPKAD sebelum RPKAD datang yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo, itu selalu sudah ada operasi intelijen. Operasi intelijen ini aneh. Mereka ini mendekati organisasi pemuda. Nggak harus ormas, organisasi pemuda apa yang ada di tempat itu. Terutama organisasi pemuda yang menonjol. Banyak saksi melihat pemuda ini disuruh mencatat. Jadi menyerahkan catatan. Baru kemudian nanti diketahui oleh warga bahwa yang dicatat, suruh nyatat itu orang yang dituduh PKI atau ormas-ormas. Jadi mereka anggota Pemuda Rakyat, anggota Gerwani, anggota Sopsi, anggota apa, pokoknya yang dianggap PKI ya. Jadi itu kemudian di kalangan massa yang terjadi adalah tumpang tindih antara balas dendam dengan operasi RPKAD balas dendam, dan itu dibiarkan. Karena itu kemudian orang-orang yang termasuk ke Gerwani ya balas dendam karena waktu itu poligami dipersoalkan gitu ya, itu balas dendam. Siapa yang Gerwani langsung ditunjuk-tunjuk, ditangkapilah. Oh itu cerita udah tumpang tindih banget, yang namanya dendam itu bertumpuk, dan tampaknya waktu itu masyarakat memang sengaja dibangun di dalam tensi tertentu, temperamen tertentu ya, sehingga dendam-dendam itu juga dikeluarkan. Kayak kesempatan untuk balas dendam gitu loh. Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah salah satu dari 70 organisasi perempuan di Indonesia yang diakui negara pada saat itu dan berada dalam naungan Kowani atau Kongres Wanita Indonesia. Ini hampir semua organisasi
partai politik itu punya saya perempuan, ormas perempuan kayak gitu. Nah semua ini legal dalam arti pengertian legalnya jangan dibandingkan kayak sekarang ya, harus tercatat di dalam Kemenkumham atau apa ya. Pengertian legalnya adalah mereka legal, ada yang bagian dari partai politik, ada yang berdiri sendiri, dan semuanya itu berlindung di bawah satu payung namanya Kowani. Jadi Kowani itu pada tahun 50-an sampai 60-an itu anggotanya bahkan sampai 70-an organisasi perempuan ya. Dia berdiri mulai dari Gerwis tahun 52, kemudian tahun 54 berubah nama menjadi Gerwani. Ya itu juga legal, karena apa? Beberapa aktivis dari organisasi perempuan ini pada saat pemilu tahun 55, mereka ikut. Beberapa aktivis dari Gerwani ikut melalui PKI. Jadi kan harus tetap ikut, kalau ikut pemilu kan lewat partai ya, ya sama dengan sekarang walaupun berbeda prosedurnya ya. Nah beberapa aktivis Gerwani ketika pemilu 55 ikut melalui partai PKI. Salah satunya adalah yang nanti berhasil menjadi anggota konstituanto, itu adalah Umi Sarjono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerwani. Fokus Gerwani untuk mengadvokasi hak-hak perempuan seperti usia pernikahan dan larangan untuk berpoligami justru mendapat banyak penolakan, khususnya dari tuan-tuan tanah pelaku poligami. Gerwani ini sebuah ormas yang sangat maju ya, orangnya pinter-pinter juga ya, dan mereka sudah banding kemana-mana, pikirannya maju. Jadi mereka ini kan punya aktivitasnya ya, ada aktivitas agenda internasional yang disebut solidaritas terhadap negara-negara yang mantan jajahan yang masih diincar atau mau diokupasi oleh imperialisme. Karena menurut mereka asumsinya kolonialisme memang sudah nggak ada, tetapi wujudnya berubah menjadi imperialisme. Imperialisme itu kan satu ekspansi kapital ya, lewat kebudayaan, lewat politik, ekonomi politik. Jadi nggak menjajah wilayah lagi, tetapi menjajah secara kebudayaan dan ekonomi politik pemerintahan gitu ya. Gerwani ini secara isu perempuan itu aktivitasnya adalah kalau diranting-ranting mulai membangun sekolah melati, sekolah TK ya. Dan yang menarik di dalam sekolah TK itu diajarkan bagaimana perempuan kuat, nggak cepat kawin ya. Nah kemudian mereka juga perang memberantas buta huruf. Pada waktu itu buta huruf masih tinggi ya. Kegiatan Gerwani ranting-ranting itu cabang itu memberantas buta huruf, terutama perempuan karena angka buta huruf perempuan tinggi. Lalu kemudian solidaritas ketika ada bencana banjir dengan organisasi perempuan yang lain membantu korban banjir. Lalu yang lain yang juga penting adalah melawan perkawinan muda. Waktu itu kan banyak perempuan dikawinkan muda ya. Ini program Gerwani sangat gencar ini. Nah, yang penting lagi dan yang dianggap sensitif adalah melawan poligami. Orang Gerwani itu bahkan di tingkat desa ranting itu tidak segan-segan kalau ada yang melakukan poligami didatangi. Dan mereka akan membela para perempuan yang di Madu ini yang menjadi korban. Mungkin karena itu nanti musuhnya banyak ya. Dan waktu itu yang banyak melakukan poligami kan biasanya tuan-tuan tanah ya. Otomatis Gerwani ini kemudian nantinya akan banyak berhadapan dengan tuan tanah, dan tuan tanah benci banget dengan Gerwani karena kampanye poligaminya masif. Dalam ingatan masa kecil Uci, ibunya yang merupakan ketua DPP Gerwani cabang Cilacap, Jawa Tengah ini kerap melakukan kegiatan advokasi bagi para ibu dan perempuan-perempuan muda yang ada di Cilacap, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi. Yang saya ingat gitu, yang pertama dengan profesi dia sebagai bidan, dia selalu menolong perempuan kan untuk melahirkan gitu, selalu menganjurkan perempuan menjaga kesehatan, menjaga kehamilan gitu, bagaimana supaya bisa melahirkan anak yang baik, sehat dan cerdas gitu. Dengan kegiatannya sebagai anggota Gerwani gitu atau pengurus Gerwani, ibu itu bersama-sama dengan teman-temannya mendirikan taman kanak-kanak melati di Kroya, kemudian mendirikan
koperasi perempuan juga simpan pinjam lah gitu. Jadi sekitar tahun 56 mungkin ya, 56, 57 itu ibu membawa saya masih balita itu ke desa-desa, misalnya pas ada peringatan Hari Perempuan Internasional gitu tuh, saya masih ingat karena mesti ada fotonya Clara Zetkin gitu. Bapak saya waktu itu di RT, penjabat RT di rumah itu, jadi sering banyak tamu kan. Pada bapak saya pada waktu itu pemakaman para jenderal itu ya di Kalibata, bapak saya masih ikut tuh ngantar ke Kalibata dari kantor tuh, rombongan kantor masih ikut ngantar. Jadi kita juga ngerti juga, bapak saya juga nggak apa-apa kok, tahu-tahu didatengin rumah itu di steling yang dijaga pakai senjata laras panjang, terus rumah digeledah, yang dicari alat pencungkil mata. Itu isunya begitu kan, jenderal katanya matanya dicungkil. Oh, jadi ya nggak ada apa-apa, yang ditemukan satu setel pakaian seragam hijau punya bapak saya. Kan waktu itu itu untuk semua kan pegawai negeri pada latihan sukarelawan untuk Dwikora. Ya itu yang dibawa, yang ditemukan itu. Tapi itu kan resmi dari pemerintah, itu juga saya yang meriksa saya dari Angkatan Laut. Terus itu ada dua tuh di Angkatan, satu lagi Letnan 1 Putu Benum. Diperiksa, dengan yang periksa kan tanya macam-macam seperti apa yang sudah Anda dengar. Pertanyaannya pasti sama soal tari telanjang, nari genjer-genjer. Padahal kami nggak ke Lubang Buaya, nggak ke Lubang Buaya di mana saya nggak tahu. Yang sebaya dengan saya ternyata banyak. Yang anak-anak muda tuh banyak juga, yang masih umur belasan tahun banyak. Ada yang lebih muda dari saya juga ada, baru umur 14 tahun juga ada. Ya itu tuduhannya sama lah itu. Yaitu yang muda-muda yang disiksa, yang enggak, ya siksaannya sungguh berat, ya sampai ada yang sakit jiwa ya, 2 orang, siksaannya luar biasa. Ada yang disetrum, ada yang duduk ini kaki kursi di kaki. Peristiwa 65 menorehkan luka mendalam, khususnya bagi beberapa kaum perempuan. Tak sedikit dari mereka yang dipenjara terpaksa harus meninggalkan anak-anak mereka selama puluhan tahun. Lihatlah pagi cerah, indah anakku. Lihatlah mawar merah, merekah sayangmu. Secerah lagu itu diciptakan oleh seorang ibu untuk anak-anak, untuk anaknya dan untuk semua orang gitu. Jadi kalau udah ngomongin lagu untuk anakku, jadi rada emosi, rada sensi sedikit gitu. Nastiti adalah salah satunya. Anak Mia Bustam, seniman lekra,
atau lembaga kesenian rakyat ini harus hidup terpisah dari ibu dan saudara-saudaranya selama 13 tahun. Mia Bustam dituduh berafiliasi dengan Gerwani dan Partai Komunis Indonesia. Datang itu truknya gitu, udah semua udah tahu itu. Wah, itu truk arep nyiduk gitu, mau ngambil kita gitu. Terus ibu bilang lari. Ada yang lari lewat belakangan, pintu belakangan, ada terus lari ke kali. Ada yang baru mandi, begitu naik ke atas, kan rumah saya itu di atas kali gitu ya, kayak gini gitu. Rumah saya kan di bawah itu ada kalinya. Ya seperti itulah. Jadi ada yang habis dari mandi, lihat ada tentara, langsung pergi ke dusun, jadi nggak ketangkep. Jadi langsung dia jalan ke desa gitu. Saya juga naik, ibu naik, teman-teman semua yang ada di situ pokoknya naik semua, naik ke truk gitu kan. Terus adik-adik saya kan kecil-kecil itu, paling kecil umur 9 tahun. 9 tahun. Terus yang adik saya persis umur 17 pas hari itu ulang tahun. Terus ditanya sama tentaranya, nanti kalau ibu diambil, terus kalian sama siapa? Yang masakin, yang ngurusin siapa? Yang nggak ada gitu. Nggak ada kakaknya, ada tuh di atas gitu. Sudah naik ke truk. Terus saya dipanggil, Dinasti Romawati gitu kan. Terus turun, itu adikmu diurusin. Jadi nggak jadi ditangkap. Jadi cuma ibu aja yang di atas, ibu udah bawa kain-kain. Terus ya udah aku turun. Tapi saat itu sudah santer banget di desas-desusnya bahwa anak-anak seusia saya waktu itu 18 tahun ya, itu suka diambil tentara jadi istri muda, jadi simpenan atau gitu. Saya takutnya setengah mati, takut banget. Jadi alih-alih saya jagain adik-adik saya, tapi malah pergi dari situ. Jadi sampai sekarang hal itu yang sangat saya sesali gitu loh. Kenapa sih aku meninggalkan adik-adik gitu ya. Bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan dan Sukwadi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Ada banyak peristiwa sebenarnya di Lubang Buaya. Pada waktu itu memang ada yang namanya latihan untuk Sukwan, sukarelawan yang akan membebaskan Irian, waktu itu istilahnya Irian Barat ya, sekarang Papua. Dan juga waktu itu Soekarno kan menyerukan 2 siaga ya, siaga Ganyang Malaysia dan siaga untuk pembebasan Irian Barat dari cengkeraman imperialis kan gitu. Yang Ganyang Malaysia itu juga asumsinya waktu itu retorika politiknya Soekarno kan Malaysia ini masih dikuasai Inggris. Jadi imperialisme Inggris ini mau mencaplok juga Indonesia. Gerwani ini kan juga proyek politiknya kan tetap melawan imperialisme, anti imperialisme. Karena itu kemudian dengan Soekarno menyatakan mau Ganyang Malaysia dan yang kedua adalah pembebasan Irian Barat, Gerwani ikut. Beberapa anggota Gerwani ikut di dalam Sukwan, sukarelawan, ya, Sukwan. Nah, Sukwan ini kan merupakan Front Persatuan Nasional. Tidak hanya Ormas Gerwani yang ikut, berbagai ormas ikut di situ. Yang ormas PKI antara lain adalah Pemuda Rakyat. Tapi ormasnya PNI juga ikut, Pemuda Marhen. Banyak sekali namanya Front Persatuan Nasional ya. Nah, dilatih di situ sebagai sukarelawan untuk maju ke perang ya, pembebasan Irian dan Ganyang Malaysia. Pelatihan ini tidak ada hubungannya dengan para jenderal yang ditembak yang ditaruh di dalam lubang buaya. Ditaruh di dalam sumur, bukan lubang buaya itu kan nama daerah, bukan sebuah lubang ya. Itu kan nama daerah ya.
Tetapi ini berbeda cerita dengan para tentara 6 jenderal dan 1 perwira tinggi yang ditembak, entah siapa yang menembak, yang kemudian mayatnya ditaruh di dalam satu lubang. Lubang itu digali. Nah, masyarakat confuse lubang yang digali dengan istilah daerah yang disebut lubang buaya. Nah, lubang buaya waktu itu kebun karet, ya. Jadi banyak juga masyarakat sekitar yang menyadap karet dan lain-lain. Jadi itu masih perkebunan karet gitu zaman Belanda. Beberapa untuk aktivitas ini. Nah, ini berbeda ya, daerah yang untuk latihan sukarelawan tadi, dengan entah siapa yang membuat lubang untuk nanem para jenderal ini. 2 hal yang berbeda. Huru hara politik 65 menggunakan entitas perempuan dan seksualitas yang ternyata punya tujuan khusus untuk melancarkan konspirasi Orde Baru. Hasil otopsi 6 jenderal dan 1 perwira yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka tewas akibat luka tembak dan pukulan bayonet. Tak ada luka goresan silet. Alat vital serta mata para korban pun masih dalam keadaan utuh. Perempuan, terutama Gerwani yang ditaruh sebagai kambing hitam pembunuh para jenderal. Mengapa? Mengapa begitu ini diangkat, langsung menyengat, diangkat oleh koran-koran berita Yuda Angkatan Bersenjata dan diikuti koran lainnya, langsung menciptakan kemarahan massal. Kenapa? Gerwani sangat kencang di dalam memperjuangkan anti poligami. Pada waktu itu poligami itu kan sesuatu sekali ya, dan perlawanan Gerwani terhadap poligami itu tidak hanya di dalam ranah kebijakan ya, rancangan undang-undang, tapi juga terutama dalam praktek sosialnya. Ini kan sensitif gitu loh, lawannya kan banyak sekali gitu loh. Mulai dari yang orang terkenal sampai yang nggak terkenal yang di desa-desa. Nah, maka ketika kemudian Gerwani ini difiksikan sebagai pembunuh para jenderal, dan kemudian diungkapkan mereka adalah para pelacur yang bejat moral, ini kan mendapat sorakan, menciptakan kemarahan secara psikologis ya. Kemarahan ini kan psikologi massal yang dimainkan Orde Baru waktu itu luar biasa. Mereka kan kemudian marah, lu yang dulu melawan saya poligami, membuat kami berantakan, membuat ini bla bla bla. Ternyata kalian adalah orang bejat, tidak bermoral. Kalian membunuh, tidak bermoralnya adalah membunuh para jenderal. Jadi itu fitnah kan, fitnah yang sudah terstruktur, sudah terpola, dan kemudian disebarkan, dan itu diterima itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Jadi di daerah pun seperti itu, bahkan misalnya ada anggapan bahwa anak-anak Gerwani itu lebih rendah daripada pelacur misalnya itu. Ada banyak dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa 65, sekaligus merubah tatanan sosial politik kehidupan bernegara kita saat ini. Salah satunya terjadi kemunduran fungsi gerakan perempuan di Indonesia. Saya melihat catatan ini justru dari notulensi Kowani pada saat ulang tahun ke-50 ya. Di Kowani itu ada notulensi. Jadi waktu Kowani itu melakukan kongres tahun 65 ya, 64 65 ya. Kongres. Waktu itu kan ketua Kowaninya adalah Ibu Hurusriati Subandrio, istrinya Menteri Subandrio ya. Nah, waktu itu Anda tahu bahwa Soekarno berpidato di depan Kowani mengatakan bahwa revolusi Indonesia belum selesai karena imperialisme masih menggerogoti kita. Ya. Karena itu arah gerakan perempuan adalah mengusir imperialisme. Harus revolusioner. Karena perempuan adalah soko guru revolusi. Nah, lalu di dalam kongres itu kemudian
Bu Rusriati sebagai Ketua Kowani membentuk tim ad hoc untuk menyusun langkah-langkah revolusioner apa yang harus dilakukan oleh gerakan perempuan. Nah, lalu terjadi 65. Kalau nggak ada 65, gerakan perempuan ini bakalan tentunya asumsi kita progresif revolusioner kalau nggak ada yang menghancurkan kan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan mungkin ya nggak ada Dharma Wanita dan Pertiwi, PKK yang cuma ikut apa kata suami ya, menjadi konco wingking suami atau menjadi konco wingking kedinasan dan jabatan suami, nggak seperti itu. Organisasi perempuan mungkin masih otonom dengan demikian. Faktanya, peristiwa 65 bukan hanya sekedar pembantaian komunisme semata, melainkan genosida warga sipil. 57 tahun berlalu, negara belum pernah sekalipun melakukan permintaan maaf secara terbuka pada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban peristiwa 65. Upaya rekonsiliasi lewat pembentukan Kepres terus dipolitisasi, namun tak kunjung menemukan titik temu hingga hari ini. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Kepres itu tidak ada pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran artinya di situ tidak disebutkan bahwa telah terjadi kelalaian atau pengabaian dari negara sehingga mengakibatkan banyak orang tewas. Banyak orang tewas itu mungkin halus ya, kalau lebih tepatnya sebenarnya dibantai gitu. Kemudian teraniaya, disiksa, dipenjarakan tanpa pengadilan, tanpa melalui proses pengadilan. Kemudian dihilangkan hak sipilnya, maksudnya ada yang diberhentikan dari sekolah, dari kuliah, dari dipecat dari pekerjaannya. Nah, itu semua kan mereka kehilangan hak sipil, dirampas rumahnya, dirampas harta bendanya. Nah, kehilangan-kehilangan itulah yang tidak ada di dalam draft itu. Nah, sampai sekarang tidak pernah ada yang kita tidak bisa minta pertanggungjawaban kepada siapa. Sampai sekarang perjuangan itu kan masih berlanjut, tapi presiden mana yang mau, yang berani, dan semua selalu mengelak. Dan semua versi tentara selalu mengatakannya problemnya di 30 September. Sementara kami tidak mau di situ karena itu bukan ranah kami. Kita tidak tahu, sampai sekarang misteri. Persoalan sekarang ini, persoalan yang harus diperjuangkan mengenai hak korban adalah tragedi 65-nya pasca 13 Oktober. Tadi pembantaian, penangkapan yang sewenang-wenang tanpa penahanan dan terjadi secara massal acak. Ini yang dipersoalkan ya. Korban yang sekarang berbicara ingin memperoleh keadilan kan ini, mereka ini. Lah mereka kan nggak tahu sangkut pautnya dengan pembunuhan jenderal. Dua hal yang berbeda, tapi di Indonesia ini dikacauin jadi satu. Kita sudah berkali-kali melalui para Indonesianis dan beberapa riset kita sudah menunjukkan ini beda, dua cerita yang berbeda, dua fakta yang berbeda. Tapi kan selalu ya kalau militer yang sekarang tetap aja itu dicampur aduk. Jadi saya pikir masih ada usaha untuk pengaburan ya. Jadi saya nggak tahu ini masih panjang perjuangan untuk keadilan. Sementara korban sudah banyak yang mati.